Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alam di channel siaran cerita mistis. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Hilangnya Darah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Siska Siska. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Li, maaf ya, Teteh terlambat. Tiba-tiba, Teh Emma sudah ada di depanku. Gak apa-apa Teh, emang Teteh udah cek log? Tanyaku. Udah, ada pasien gak tadi malam? Tanya Teh Emma kembali. Alhamdulillah Teh, malam ini pabrik aman, sehat semua karyawannya. Karena biasanya ada saja kecelakaan kerja, terutama bagian yang hampir setiap hari jari mereka luka kena sayatan pisau Carter untuk memotong triplek. Lydia masuk dulu ya Teh, lapar, mau ambil sarapan? Kataku. Oke deh, Teh Emma menjawab sambil membuat lingkaran pada jari tengahnya. Namaku Lydia. Aku bekerja di klinik sebuah perusahaan pembuatan triplek. Aku sudah 11 bulan bekerja di sini dan aku tinggal di mes yang disediakan perusahaan. Begitu juga untuk makanan, disediakan perusahaan, tapi aku jarang makan di dapur bersama karyawan yang lain. Aku biasanya ke dapur cuma mengambil makanan dan dibawa ke mes. Aku mengambil makanan di saat jam makan pagi atau siang. Jadi dalam satu hari, aku 2 kali ke dapur pas sarapan pagi dan makan siang. Makan siang sekaligus aku mengambil buat makan malam. Alasanku makan di mes, karena kebanyakan yang makan di dapur umum itu laki-laki. VOV Teh Emma. Teh Emma askasi kami di klinik. Dia bekerja di sini sudah hampir 5 tahun. Mulai dari gadis hingga sekarang sudah menikah. Teh Emma menikah dengan Mas Rian yang berprofesi sebagai guru SMP atau PNS. Karena Teh Emma sudah punya rumah sendiri, jadi dia tidak tinggal di mes. Letak rumahnya juga tidak jauh dari perusahaan. Teh Emma sudah hampir 2 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Itulah alasan Teh Emma masih bekerja. Karena belum ada momongan, jadi dia mencari kesibukan agar tidak stres di rumah. Teh Emma menganggapku dan Dara seperti adiknya sendiri. Karena dia juga anak paling kecil dan tidak punya adik. Dia tempat kami curhat dan sering memberi nasihat kepada kami. Di klinik kami bertugas 3 orang perawat, satu lagi perawat yang bertugas bernama Feby. VOV Feby. Feby sudah hampir 4 tahun bekerja di sini. Dia belum menikah dan dia tua 4 tahun dariku. Tapi entah mengapa, aku lebih nyaman manggil namanya langsung tanpa ada embel-embel kakak atau mbak. Dan meski aku tinggal sekamar dengan Feby, tapi aku lebih dekat dengan Teh Emma. Bahkan aku jarang bicara dengan Feby. Paling sebatas yang penting-penting saja, seputar pekerjaan, dan tidak pernah membahas kisah pribadi masing-masing. Selesai makan, aku kembali ke klinik karena mesku satu ruangan dengan klinik hanya disekat dinding. Teteh, aku mencoba mengejutkan Teh Emma. Ntar kalau Teteh jantungan gimana? Canda Teh Emma. Wah, kaswat. Kalau begitu bisa-bisa ditangkap Pak Polisi nanti Mbak. Jawabku kembali dengan candaan. Teh, tadi ada lihat Dara nggak? Tanyaku ke Teh Emma. Gak ada, mungkin dia lagi kerja. Jawab Teh Emma. Tapi kalau dari jadwalnya, harusnya hari ini dia masuk malam sih Teh. Jawabku. Mungkin bentar lagi dia datang. Gak bisa ya, 1 hari gak ketemu Dara. Kok Teteh jadi cemburu ya? Canda Teh Emma. Is Teteh, Dara itu udah dianggap kayak adik sendiri. Dan kalau Teh Emma itu Teteh lihat tersayang. Jawabku sambil mencubit pipi Teh Emma. Dan Teh Emma memainkan hidungnya seolah-olah tidak percaya. Aku kembali melanjutkan kalimatku. Tadi malam Dara kesini pengen cerita sesuatu katanya.
Dan kalau dilihat dari wajahnya, kayaknya dia ada masalah sih teh. Tapi Pak Torik tiba-tiba datang. Jadi katanya besok aja dia kesini. Oh, emang Pak Torik sakit? Tadi katanya nggak ada pasien, kata Teh Emma dan kembali ngeledekku. Memang nggak ada Teteh. Orang Pak Torik datang cuma minta tensi doang. Katanya sakit kepala. Pas ditawari obat nggak mau. Jadi dia bukan pasien. Jawabku kesal-kesal manja. Iya deh, jawab Teh Emma sambil tersenyum. POV klinik dan mes. Jadi klinik dan mes itu satu ruangan. Begitu masuk pintu utama maka akan didapati dulu pintu klinik yang menghadap ke samping. Ruangannya setengah kaca yang kalau dari dalam akan kelihatan orang di luar, tapi yang di luar tidak bisa melihat orang di dalam. Dan ada pintu yang bisa dikunci. Di sebelah klinik itu mes perawat yang full dinding, atau tidak ada kaca. Dan pintu di depan pintu klinik ruangan tunggu. Dan di depan pintu mes jalan menuju kamar mandi pasien. Dan di sebelah jalan ada kamar rawat inap yang sama seperti klinik setengah kaca yang pintunya menghadap pintu keluar dari pintu utama. Ruangan ini hampir tidak pernah dipakai karena di perusahaan jarang ada pasien rawat inap. Meski letak klinik sebelah kanan dari pintu gerbang yang jauh dari mes karyawan yang lain, serta jauh juga dari kantor serta ruangan lain. Bisa dibilang klinik letaknya di pojok sendiri. Mungkin tujuannya agar pasien tidak terganggu dengan suara mesin. Sudah hampir jam 10 pagi, tapi Dara belum juga datang. Padahal biasanya kalau tidak ada jam kerja dia pasti main ke klinik. POV Dara. Dara karyawan biasa, dia lebih muda 2 tahun dariku. Dia tinggal di luar pabrik karena dia karyawan biasa, jadi tidak dapat jatah mes dan makan. Kos Dara tidak jauh dari perusahaan, dan jika berjalan kaki dari gerbang perusahaan ke kos Dara mungkin sekitar 5 menit. Dia tinggal berdua dengan Lisa, Dara anak yang pintar dan periang. Dari cerita Dara, dia dapat mahasiswa undangan di IPB, atau Institut Pertanian Bogor. Tapi karena kendala biaya, dan dia anak paling tua dari 3 bersaudara, ayah Dara juga sudah meninggal. Akhirnya tamat SMA dia memilih untuk bekerja di perusahaan ini, yang berbeda kota dari tempat dia tinggal. Ku coba nelpon HP Dara tapi tidak aktif. Apa Li ke kos Dara aja ya teh? Tanyaku. Memang nanti alasanmu keluar apa kalau ditanya security? Jawab Teh Emma. Iya juga ya teh. Kami yang tinggal di mes tidak boleh sembarangan keluar masuk pabrik dan harus izin security dulu. Sebenarnya tidak masalah kalau jelas, tapi tidak mungkin aku berbohong pada security. Alasannya beli sesuatu padahal ke kos Dara. Udah, tunggu aja, paling bentar lagi dia datang. Teh Emma menenangkanku. Tapi kok perasaan Li nggak enak ya teh, kataku. Tetap berpositif thinking, kata Teh Emma bercanda untuk menghiburku sambil meletakkan tangannya ke keningku. Aku hanya tersenyum. Kembali aku telepon Dara tapi masih belum aktif. Teh, Li tidur dulu ya, kataku. Teh Emma mengangguk sembari tersenyum. Tiba-tiba aku merasa mengantuk. Karena tadi malam aku tidak bisa tidur di klinik dan nanti jam 3 aku harus piket lagi sampai pagi. Jadi sistem piket kami, Teh Emma karena askasi tidak dikenakan piket. Dia hanya masuk pagi dari jam 8 sampai jam 3 siang. Setiap hari masuk kecuali minggu aku dan Feby masuk dari jam 3 sampai pagi bergantian, jadi setiap 2 hari. Sekali aku piket dari jam 3 sampai pagi, setelah itu libur 2 hari. Dan bergantian dengan Feby, jadi kami masuk 2 hari lalu off 2 hari. Sayup-sayup terdengar suara azan dan kulihat jam di HP ternyata pukul 12 lewat. Aku bergegas bangun untuk melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat, aku kembali mencoba menelpon Dara tapi HP-nya masih belum aktif. Mana aku nggak punya nomor HP Lisa lagi? Dalam hatiku. Oh iya, kalau nggak salah Lisa hari ini masuk kerja. Aku cepat-cepat keluar dan sekaligus ke dapur mengambil makan siang. Sampai di depan, aku menunggu mereka masuk karena jam istirahat sudah mau selesai. Tidak berapa lama aku melihat Lisa berjalan ke arahku. Aku langsung mendatanginya. Lis, kok HP Dara nggak aktif? Dara sehat kan? Tanyaku. Dara dari kemarin belum pulang, Mbak, jawabnya. Loh, memang kemana? Tanyaku lagi.
Mungkin pulang kampung karena kemarin dia bilang ibunya sakit, jawab Lisa lagi. Terus kenapa HP-nya tidak aktif ya? Aku bertanya lagi berharap Lisa tahu karena mereka juga satu kampung. Mungkin karena ngerawat ibunya jadi gak sempat ngecas HP mbak, jawabnya. Aku mengangguk menandakan mengerti, sembari mengucapkan terima kasih dan aku pun pergi menuju dapur untuk mengambil makanan. Sudah jam 3 sore, dan aku harus operan dinas dengan Teh Emma. Seperti biasa selesai operan Teh Emma tidak langsung pulang dan cerita-cerita dulu denganku. Sambil menunggu dijemput Mas Rian, suami Teh Emma. Gimana? Udah ada kabar tentang Dara? Tanya Teh Emma. Oh, itu. Dara pulang kampung Teh, ibunya sakit kata Lisa. Jawabku. Tapi apa ibunya sakit parah ya Teh? Karena tadi malam dia seperti ketakutan gitu Teh. Lanjutku lagi. Kita doakan saja semoga ibu Dara cepat sembuh. Dan nanti kalau HP-nya sudah aktif, tanyakan ibunya dirawat di mana. Mungkin Dara butuh uang buat biaya ibunya, kata Teh Emma. Iya Teh, jawabku. Nanti kabarin Teteh ya, insya Allah Teteh dan Li bisa bantu ya kan? Kata Teh Emma lagi. Aku mengangguk sembari tersenyum dan tidak berapa lama jemputan Teh Emma pun datang. Ku coba kembali menghubungi nomor Dara tapi masih belum aktif juga. Malam ini Feby tidak tidur di mes karena dia tidur di rumah saudaranya. Sudah masuk waktu maghrib, ku tutup pintu klinik dan menempelkan tulisan petugas lagi sholat maghrib. Selesai sholat aku langsung makan malam, karena harus kembali lanjut piket sampai jam 8 pagi dan ini piket malam kedua, yang besok giliranku yang libur. Sampai klinik aku menghubungi Dara lagi dan masih sama, HP-nya belum juga aktif. Kuputuskan untuk besok saja kembali nelpon Dara, karena mungkin dia sibuk merawat ibunya yang sakit, jadi tidak sempat melihat HP. Selesai Isa, tiba-tiba ada pasien pingsan. Aku segera memasang oksigen dan mencoba memberi minyak kayu putih di bagian hidungnya. Tidak berapa lama pasien itu pun sadar, dan aku bertanya pada Mita, nama pasien tersebut. Mita belum makan, tanyaku dan dia menggalang-galang sembari menjawab. Udah bu. Sekarang, apa yang Mita rasakan? Tanyaku lagi. Tujuanku bertanya agar tahu penyebab Mita pingsan dan obat apa yang harus diberikan. Tiba-tiba saja dia menangis dan bilang, tadi Mita lihat sesuatu bu. Dia tidak melanjutkan dan menangis. Sesuatu apa? Aku kembali bertanya. Mita melihat perempuan, mukanya bercucuran darah. Jawabnya lagi. Di mana dan siapa? Tanyaku yang makin penasaran. Di depan kantor bendahara bu, dan Mita nggak tahu itu siapa. Jawabnya lagi. Aku menawarkan Mita untuk istirahat dulu di klinik, tapi dia menolak dan minta kepadaku untuk diberikan surat izin agar bisa istirahat di rumah. Mita tidak sakit apa-apa, tapi karena kulihat wajahnya pucat dan ketakutan, akhirnya aku berikan surat izin agar dia bisa istirahat di kos saja. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Karena tidak ada pasien, ku tutup pintu klinik dan agak sedikit terbuka. Karena kalau aku tertidur, pasien bisa masuk dan membangunkanku. Belum lama aku tertidur. Tiba-tiba ada yang memegang tanganku yang membuatku tiba-tiba terkejut. Pelan-pelan ku buka mataku dan ternyata itu Dara. Dara? Kataku. Aku langsung memeluknya. Badannya terasa sangat dingin, tapi aku tidak menghiraukan dan mengajaknya duduk. Tapi dia tidak mau. Aku pun berdiri di depannya. Dara, ada apa? Coba cerita pada mbak. Kataku tapi Dara hanya diam dan matanya seolah-olah dingin mengatakan sesuatu. Kupegang tangannya. Aku kaget waktu memegang tangannya yang sangat dingin. Dar, ceritalah sama mbak. Bagaimana keadaan ibu Dara? Tapi Dara tetap diam. Lalu dia melangkah mendekatiku dan tangannya beralih mencengkram tanganku. Aku merasakan sakit, tapi ku tahan karena tidak mau Dara makin sedih. Matanya tiba-tiba melotot kepadaku yang membuat aku takut. Dara, kataku yang mulai merasa takut. Dara jangan bercanda, kataku lagi sambil tersenyum ketakutan. Dara hanya diam dan tubuhnya mulai mendekatiku dan tiba-tiba keluar darah yang begitu deras dari kepalanya hingga menutupi seluruh mukanya.
Aku mencoba menjerit tapi suaraku sulit sekali keluar. Ku coba istighfar beberapa kali dan ketika suaraku mulai keluar tiba-tiba aku terbangun dan ternyata dari tadi aku tertidur di meja. Aku mengingat mimpiku tadi seperti nyata tapi ku tepis dan ini pasti karena cerita Mita. Ditambah lagi aku dari tadi memikirkan Dara, pikirku. Terdengar suara azan berkumandang, menandakan sudah masuk waktu subuh. Kembali aku menempelkan ket perawat sedang sholat. Selesai sholat aku kembali lagi ke klinik, buat beres-beres sebelum operan. Pukul 7, aku pergi ke dapur untuk mengambil sarapan. Antara dapur dan klinik jaraknya lumayan jauh, harus melewati beberapa gedung termasuk kantor. Mes karyawan yang sudah berkeluarga, dan di ujung sekali barulah dapur umum. Saat menuju dapur, tiba-tiba aku penasaran dengan cerita Mita tadi malam. Sampai di depan kantor bendahara aku merasa merinding. Aku percepat jalanku karena rasa merinding itu beriringan dengan rasa yang amat sangat takut-takuti. Kok aku jadi penakut sih? Ini pasti gara-gara cerita Mita, pikirku. Bude, masak apa hari ini? Tanyaku pada Bude Dewi, dia kepala dapur di sini. Pokoknya enak deh, jawab Bude. Masakan Bude semuanya enak, jawabku lagi yang membuat Bude tersenyum. Sarapan pagi ini Bude buat nasi goreng plus telur sambal lado, sembari mengambil rantangku. Wah, harus porsi double nih kayaknya, sambil tertawa kecil. Ini Bude kasih untuk porsi 3 orang, buat Emma sekalian, karena dia paling suka nasi goreng dan telur sambal lado Bude. Tawar Bude padaku. Kok cuma teh Emma? Li juga suka Bude, suka banget, sambil memeluk Bude dari belakang. Bude tersenyum dan berbalik mencubit pipiku. Aku pun berlalu pergi sambil tersenyum. Bude Dewi sudah bertahun-tahun kerja di pabrik. Umurnya mungkin sudah kepala 5. Dia sangat sayang pada Teh Emma dan aku. Sudah pukul jam 7:30. Bentar lagi Teh Emma datang. Aku mempercepat kembali jalanku menuju klinik. Dan untuk kali ini aku beranikan melihat kantor bendahara. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan dan rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Aku cepat-cepat berlari hingga sampai di pintu utama klinik. Aku bertabrakan dengan Teh Emma. Kamu kenapa, Li? Tanya Teh Emma. Sebelum menjawab pertanyaan Teh Emma, aku menariknya masuk ke dalam klinik. Dan barulah ku ceritakan semua, mulai cerita Mita tadi malam, mimpiku serta kejadian pagi ini. Kamu tuh terpengaruh sama cerita Mita, kata Teh Emma dan melanjutkan kalimatnya. Mita itu memang sensitif dengan hal begituan. Iya sih Teh, tapi tadi malam tuh gak seperti biasa. Dia sampai pingsan dan wajahnya sangat pucat Teh, jawabku. Biasanya dia santai dengan hal begituan, malah kadang-kadang sambil tertawa cerita sama Li tentang penampakan pocong, tuyul, bahkan kuntilanak. Lanjutku lagi. Kok jadi bahas Mita? Udah, gak usah terlalu difikirkan. Teh Emma mengakhiri membahas tentang Mita. Teh, makan bersama-sama yuk, ajakku. Nih, Bude titip nasi goreng dan sambal lado telur buat Teteh. Lanjutku lagi. Wah, enak tuh. Dan kami makan bersama di klinik. Selesai makan, aku pamit masuk ke kamar buat beres karena hari ini aku libur. Jadi ku manfaatkan buat mencuci dan menggosok baju. Kembali ku coba menghubungi Dara. Mungkin HP-nya sudah aktif, pikirku. Dan lagi-lagi HP Dara masih belum aktif. Kok masih belum aktif ya? Gumamku dalam hati. Ini bukan pertama kali Dara izin pulang karena ibunya sakit. Tapi biasanya HP-nya tetap aktif. Apa benar kata Teh Emma, ibu Dara masuk rumah sakit dan sakitnya parah? Dalam hatiku berkata lagi. Setelah selesai aku berberes, Feby pun pulang karena hari ini jadwal dia piket 2 hari, dan aku libur 2 hari. Assalamualaikum, salam Teh Emma. Aku menjawab salam Teh Emma, dan aku sudah tahu kalau Teh Emma mau numpang sholat. Selesai sholat, aku dan Teh Emma bersama-sama menuju klinik. Karena waktu untuk operan 2 jam lagi, sebelum ke dapur untuk mengambil makan siang, aku ke klinik dulu. Teh, HP Dara kok belum aktif ya? Sesampainya di klinik aku langsung bertanya ke Teh Emma.
Teteh juga nggak tahu. Dulu kalau nggak salah pernah juga kan ibunya sakit, HP-nya aktif, dan malah sering kasih kabar. Jawab Teh Ema. Itu dia teh, apa sakit ibunya darah parah? Aku menepis perasaanku yang khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada Dara. Apa Lydia ke rumah Dara aja ya teh? Tapi libur Lydia cuma tinggal besok. Dan kata Lisa, ke rumah Dara itu sekitar 5 jam teh. Lanjutku lagi. Kalau Lydia serius mau ke rumah Dara, nanti dinas Lydia biar teteh yang gantikan. Jawab Teh Emma. Nanti teteh jadi long dong. Dan gimana dengan Mas Rian? Aku kembali memastikan. Udah, nanti teteh kasih tahu Mas Rian. Teteh nginap di mes saja karena long. Jawab Teh Emma. Makasih ya teh. Sembari memeluk Teh Emma. Karena Feby piket malam, jadi aku sendiri tidur di mes. Sudah pukul 10 dan aku cepat-cepat tidur karena besok mau pergi ke rumah Dara. Tok tok tok. Suara ketukan pintu. Gak dikunci. Jawabku, aku sengaja tidak mengunci pintu agar Feby bisa masuk tanpa mengganggu tidurku. Paling juga Feby, gumamku. Tapi kembali ada yang mengetuk pintu kamarku. Dengan malas aku membukakan pintu. Dan ternyata itu Dara. Dara, kamu dari mana aja? Dan bagaimana kabar ibumu? Tanya aku sembari memeluk Dara yang masih terasa dingin. Dara hanya diam. Aku mencoba-coba mencubit tanganku untuk meyakinkan kalau aku tidak bermimpi. Sakit berarti aku tidak mimpi, pikirku. Dara, ayo masuk. Mbak udah kangen sama kamu, Dara. Tapi Dara tetap diam, hanya saja dia mau diajak masuk. Kami duduk di pinggir tempat tidurku. Dara, ada apa? Coba cerita sama Mbak. Tanya aku lagi. Lalu Dara memandangku tajam. Tangannya sedari tadi yang kupegang penuh tanah dan wajahnya hitam. Dari kepalanya keluar darah yang banyak, hingga menutupi wajahnya. Aku langsung melepas peganganku dan menutupi wajahku dengan bantal. Dara memegang bahuku hingga terasa sakit dan aku kembali terbangun. Lagi-lagi aku bermimpi hal yang sama. Entah ini masih pengaruh cerita Mita atau ada sesuatu hal buruk yang terjadi dengan Dara. Kulihat sudah pukul 2 lebih dengan nafas yang terengah-engah. Aku berjalan menuju kamar mandi mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Selesai sholat, seperti ada suara Dara yang mengatakan, "Pak, tolong Dara." Aku kembali memastikan suara itu tapi tidak ada lagi. Suara tadi sungguh jelas di telingaku. Sudahlah. Besok aku pun mau ketemu Dara di rumahnya. Gumamku. Aku menyiapkan apa-apa yang perlu dibawa dan kumasukkan ke dalam tas. Sebelum berangkat seperti biasa aku mengambil sarapan dulu ke dapur. Dan aku hanya mengambil buatku sendiri. Karena Feby pasti tidak mau bila kutawari dan dia sering memilih makan di dapur umum. Dan kalau untuk makan siang aku biasanya mengambil 2 porsi. Untukku dan Teh Emma. Saat aku ingin keluar dari pintu utama tiba-tiba aku berpapasan dengan Alek. Alek pacar Feby. Alek tinggal di sekitar pabrik tapi dia bukan karyawan sini. Aku nggak tahu jelas apa pekerjaannya. Dia begitu bebas keluar masuk pabrik dan kata orang dia preman di sini. Tiba-tiba dia memegang tanganku, aku berusaha melepaskannya. Lepaskan? Bentakku. Dia bukannya takut malah semakin mau mendekatiku. Jangan macam-macam kamu. Atau aku teriak. Ancamku. Meski aku tahu kecil kemungkinan orang mendengar teriakanku. Karena posisi klinik yang begitu jauh, aku hanya berharap Feby keluar jika aku teriak. Tapi dia langsung melepaskan tangannya, dan dari sorot matanya dia seperti mengancamku. Aku cepat-cepat pergi dari sana. Kok bisa Feby suka sama laki-laki gak jelas, kayak gitu? Gumamku. Saat aku menyusuri jalan menuju dapur, lagi-lagi mataku menatap ke arah kantor bendahara. Dan benar sosok itu masih berdiri di tempat kemarin. Ku beranikan diri untuk mendekatinya. Tinggal beberapa langkah lagi aku bisa melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Lydia? Dan membuat aku kaget ternyata itu Mas Haris. Ngapain kamu di sini? Mau ambil gaji ya? Nanti jam 9? Kata Mas Haris sambil bercanda. Enggak kok. Jawabku gugup.
Dan ketika aku kembali melihat ke arah perempuan tadi, ternyata dia sudah tidak ada. Mas, permisi, Lia ambil sarapan dulu. Aku berlalu pergi sambil menundukkan pandanganku tanpa menunggu jawaban Mas Haris. POV Mas Haris. Mas Haris, karyawan di sini dan dia staf bagian bendahara. Staf bagian bendahara ada 2 orang, Mas Haris dan Bu Lela, serta untuk kasirnya bernama Pak Handoko. Mas Haris belum menikah dan pernah dulu dia titip salam padaku dan mengutarakan maksudnya lewat Mas Rian, suami Teh Emma, untuk melamarku, tapi hingga saat ini aku belum memberikan jawaban. Bukan aku memberi harapan palsu. Awalnya aku ingin cerita dulu kepada Dara, tapi karena Dara tiba-tiba tidak ada kabar, aku tidak fokus lagi dengan niat Mas Haris. Aku kembali menyusuri jalan yang sama sewaktu mau kembali ke klinik, karena jalan dari Tabur ke klinik itu ada 2 arah. Aku kembali melihat ke arah yang sama dan tidak ada siapa-siapa di sana. Sampai di klinik, sudah ada Teh Emma menungguku untuk operan dinas. Udah lama datangnya Teh? Tanyaku. Baru aja. Jam berapa Lydia berangkat? Nanti kita permisi ke personalia, buat permisi sekalian ambil gaji ya, Lia. Kata Teh Emma. Iya Teh, sarapan yuk barengan Teh, ajakku ke Teh Emma. Teteh udah sarapan tadi, jawab Teh Emma. Lydia masuk dulu Teh. Teh Emma hanya mengangguk. Selesai sarapan, aku bersiap-siap dan pergi ke kantor personalia bersama Teh Emma. Meski ada Teh Emma yang menggantikanku piket, tapi tetap harus minta izin kepada bagian personalia. Aku juga bertanya pada Pak Ferry, kasir personalia, tentang Dara. Dia mengatakan kalau Dara izin untuk pulang kampung. Setelah itu kami bersama-sama ambil gaji ke bagian bendahara. Bu Lela yang memberikan gaji karyawan biasa dan mereka ngantri dari luar. Sementara untuk staf bagian Mas Haris yang langsung masuk ke kantor bendahara. Sebelumnya aku menjumpai Bu Lela dulu buat mengambil gaji Dara dan Bu Lela membolehkan, karena dia juga tidak melihat Dara sudah beberapa hari. Aku dan Teh Emma menunggu di ruang tunggu, letaknya persis di depan ruangan Pak Handoko, kasir bendahara. Saat Pak Handoko keluar, tiba-tiba aku melihat Dara berdiri di belakang Pak Handoko. Dara, kataku dengan suara yang kuat, sehingga semua mata yang ada di sini menunjuk ke arahku. Ada apa, Li? Tanya Teh Emma. Ada Dara di dalam Teh, kataku. Apa maksudmu? Tiba-tiba Pak Handoko bicara kepadaku dan membentakku dengan wajah yang marah. Maaf Pak, Li melihat Dara ada di dalam ruangan Bapak. Jawabku lagi, karena aku begitu yakin melihat Dara di dalam. Dari tadi saya di dalam dan tidak ada orang lain di sini, jawab Pak Handoko ketus. Tiba-tiba Pak Torik, askasi bagian tempat Dara bekerja pun datang. Ternyata dia sedari tadi mendengar semuanya. Kalau kamu tidak percaya silakan kamu masuk, kata Pak Torik. Dan sebelumnya dia minta izin ke Pak Handoko. Dengan berat hati Pak Handoko pun membolehkannya. Sampai di dalam, aku sama sekali tidak melihat Dara, bahkan aku mencari Dara di setiap sudut ruangan tapi tidak ada. Padahal jelas-jelas tadi aku melihat Dara. Sudah puas kamu kan? Jawab Pak Handoko dengan nada marah. Pak Torik melihatku dengan senyum sinis dan berlalu pergi setelah mengambil gajinya. Aku kembali duduk dan Teh Emma mengusapkan tangannya ke punggungku dengan maksud menyuruhku sabar. Lydia, Mas Haris memanggil namaku setelah memanggil nama Teh Emma. Sabar ya Ali, Pak Handoko memang seperti itu, tapi sebenarnya dia baik kok. Mas Haris menghiburku. Aku hanya mengangguk dan berlalu pergi. Feb, aku malam ini tidak tidur di mes ya. Aku memberitahu Feby, tapi dia sama sekali tidak menggubris omonganku. Aku tidak peduli dengan sikapnya dan langsung keluar dari kamar. Teh, Lydia berangkat dulu ya. Travelnya udah datang. Pamitku kepada Teh Emma. Hati-hati ya Lydia, dan kalau sudah sampai, telepon Teteh ya. Sembari menyodorkan amplop yang berisi uang untuk Dara. Insya Allah Teh, jawabku. Setelah 4 jam lebih aku sampai di kampung Dara dan aku menghubungi Lisa untuk memastikan rumah Dara. Di depan rumah Dara,
Aku mengucapkan salam dan tidak berapa lama muncullah anak kecil, umurnya sekitar 10 tahun. Dia menghampiriku. Aku langsung menebak. Ini pasti Rizky kan? Dia heran sembari mengangguk. Memang kakak siapa? Tanyanya. Ini Mbak Lydia. Sembari menunjuk dadaku dan belum sempat aku bertanya tentang Dara dan ibunya. Bu, ada orang datang. Sambil berlari ke dalam, memanggil ibunya. Bukankah ibu Dara sakit? Mungkinkah sudah sembuh? Pikirku. Siapa ya? Tiba-tiba keluarlah seorang perempuan dan ini pasti ibunya Dara. Saya Lydia, Bu. Jawabku. Oh, Nak Lydia. Ayo masuk. Dara sering loh cerita tentang Nak Lydia. Sembari menyuruhku duduk. Aku tersenyum dan tidak merasa canggung, bahkan sangat akrab dengan ibu Dara. Padahal ini pertama kali kami bertemu. Dara mana, Bu? Tanyaku. Ibu Dara melihatku dengan wajah heran. Loh, Nak Lydia kesini tidak sama Dara? Tanyanya kembali. Lydia kesini ingin menjenguk ibu dan bertemu Dara, Bu. Jawabku. Maksudnya apa ya? Tanya ibu semakin heran. Aku menjelaskan pada ibu Dara bahwa Dara sudah 3 hari tidak masuk kerja. Kata Lisa, Dara pulang kampung karena ibu sakit. Bahkan beberapa kali aku mencoba menghubungi Dara tapi HP-nya tidak aktif. Dara tidak pulang dan memang sudah beberapa hari ini belum menghubungi ibu. Jawab ibu meyakinkanku. Sambil menangis ibu bertanya kepadaku. Jadi, kemana Dara? Aku diam sejenak karena aku sendiri bingung. Bu, Lydia akan terus cari Dara. Ibu jangan khawatir dan tetap jaga kesehatan ibu. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku terus berpikir kira-kira di mana Dara saat ini. Aku baru ingat belum kasih kabar ke Teh Emma. Aku nelpon Teh Emma dan menceritakan semuanya. Teh Emma hanya diam karena dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Sebelum memutuskan sesuatu, aku mencoba meminta pendapat Papa. Papa sebagai camat pasti paham masalah begini. Assalamualaikum. Salamku ke Papa. Waalaikumsalam. Tadi Papa mau menelpon kamu karena lama gak ada kasih kabar. Jawab Papa. Iya Pak, Lydia sibuk dan aku menceritakan semua ke Papa. Papa kenal Dara karena aku sering cerita tentang Dara. Teh Emma dan Budi Dewi ke Papa dan Mama. Jadi meski tidak kenal wajah, Papa dan Mama akrab dengan nama mereka. Mamaku seorang ibu rumah tangga. Aku memiliki 2 kakak laki-laki. Kakak pertamaku seorang guru dan sudah berkeluarga. Rumah mereka juga tidak jauh dari rumah orang tuaku. Kakak keduaku seorang pilot yang sudah pasti jarang pulang. Papa menyarankan kami untuk melaporkan ke polisi. Mengingat Dara sudah hilang lebih dari 2 kali 24 jam. Ini harusnya ditangani oleh polisi. Aku kembali menghubungi Teh Emma. Ku beritahu tentang saran Papa. Teh Emma serta ibu setuju. Dan besok aku dan ibunya Dara berangkat buat bertemu Teh Emma di pabrik. Aan dan Rizky bagaimana, Bu? Tanyaku. Besok ibu minta tolong Bu Ratmi aja. Jawab ibu. Sampai di pabrik aku bertemu Teh Emma dan Teh Emma menyuruh kami melapor ke polsek di kecamatan ini. Dia menyuruhku untuk menggunakan motornya agar lebih mudah karena kalau naik Gojek nanti lama menunggu. Aku menceritakan semua kepada polisi dan polisi memanggil Lisa, Pak Torik, dan aku juga sebagai saksi. Ibu tidak bisa lama-lama meninggalkan Rizky dan Aan, jadi ibu pulang dulu sembari mendengar kabar dariku. Sudah pukul 5 sore, travel jemputan ibu pun datang. Lydia, kabari ibu ya, pinta ibu kepadaku. Iya Bu, dan ibu tetap jaga kesehatan. Kalau ibu butuh apa-apa, gak usah sungkan, kasih tahu Lydia aja Bu. Jawabku. Insya Allah, uang yang Lydia kemarin kasih lebih dari cukup. Jawab ibu kembali. Titip salam buat Emma dan sampaikan juga makasih ibu padanya ya Lydia. Pesan ibu sambil masuk ke mobil. Iya Bu, jawabku. Selesai mengantar ibu, aku langsung pergi ke klinik. Teteh pulang aja ya, biar Lydia yang jaga. Pintaku ke Teh Emma.
Udah nggak apa-apa, Lydia kan masih capek bolak-balik kantor polisi juga. Jawab Teh Emma. Nggak apa-apa Teh, lagian Lydia juga nggak bisa tidur. Jawabku lagi. Ya udah, Lydia beres-beres dulu, biar Teteh yang jaga sampai jam 8 malam, dan setelah itu gantian sama Lydia, kata Teh Emma. Iya Teh, jawabku. Oh iya, Lydia, Feby malam ini nggak pulang, dan dia titip kunci kamar ke Teteh. Aku mengangguk, dan Feby kalau off memang tidak pernah tidur di mes. Selesai sholat maghrib, aku pamit ke Teh Emma buat ambil makan malam di dapur. Biasanya, karyawan jarang makan malam di dapur, mereka lebih sering makan di luar. Aku mengambil jalan yang tidak melewati kantor bendahara, karena malam ini sangat sepi jadi rasa takutku begitu kuat. Aku terus berjalan, dan aku merasa seperti ada seseorang yang mengikutiku. Ku percepat jalanku, orang di belakangku juga berusaha mempercepat langkahnya, hingga di tempat yang tidak ada lampunya, dia mencoba menangkapku. Aku menepis tangannya dan segera berlari. Sampai di dapur, kulihat beberapa orang yang sedang makan. Mataku tertuju ke Mas Haris. Ingin rasanya aku minta tolong padanya untuk mengantarkanku ke klinik, tapi aku sungkan, dan akhirnya kuurungkan niatku. Bude mana Mbak? Aku bertanya ke Mbak Sri. Mana aku tahu, jawab Mbak Sri ketus. Ini juga salah satu alasanku malas ke dapur kalau malam, karena kalau malam Bude pulang dan digantikan dengan Mbak Sri yang terkenal jutek. Tapi kalau sama cowok-cowok, ramanya minta ampun. Mataku mencari-cari siapa tadi mengikutiku, hingga samar-samar kulihat Alek berdiri di pinggir dekat tembok dan memperhatikanku dari jauh. Aku yakin kalau dia tadi yang berusaha memegangku. Entah mau diapakannya aku pun tak tahu. Sampai di sini nyaliku kembali ciut. Aku takut kalau tiba-tiba dia membunuhku atau memperkosaku. Karena dari banyak cerita orang kalau dia preman yang sangat jahat. Dan entah kenapa, dia bisa bebas keluar masuk pabrik. Kuberanikan diri untuk meminta tolong kepada Mas Haris. Mas, masih makan ya? Tanya aku basa-basi karena kulihat dia sudah selesai. Udah selesai, memang ada apa Lydia? Tanyanya kembali. Mas, boleh nggak temani Lydia pulang ke klinik? Kedengarannya aku seperti cewek genit tapi ya sudahlah. Oh iya, nggak apa-apa, jawabnya dan langsung mengajakku jalan. Kulihat wajah Mbak Sri yang semakin marah padaku. Di jalan aku minta berjalan di depan Mas Haris, dia tidak keberatan. Dan kuceritakan alasanku minta tolong kepadanya. Sampai di klinik, dia berpesan kalau ada apa-apa hubungi aja dia. Selesai isya, Teh Emma pamit pulang. Belum lama Teh Emma pulang. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundakku. Aku langsung menepisnya dan membalikan badanku, ternyata lagi-lagi Alek datang. Feby nggak ada, kataku ketus tanpa menunggu dia bertanya. Siapa juga yang mau cari Feby? Jawabnya. Terus ngapain kamu kesini? Sungguh aku dalam ketakutan. Cari kamu, sembari tangannya ingin memegangku. Kamu jangan macam-macam ya. Sambil berlari keluar, atau aku akan menjerit, hancamku dengan suara yang keras. Tiba-tiba, dia keluar dan mengatakan, tidak ada mangsa yang bisa lepas dariku. Ancamnya membuat jantungku seperti mau copot. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.